Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Sistem Informasi Laundry pada Ariendra Laundry. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Katrin Agustina Lumanraja, dan rekan-rekan saya, Rania Joya Irfan, Delia Ayunandita, dan Selenia Violin Karo-Karo. Pertama sekali, kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih studi kasus ini. Ariendra Laundry adalah UMKM yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dan dikelola hanya oleh satu orang yang merangkap seluruh peran operasional dalam laundry tersebut. Dan seluruh proses yang ada di Ariendra Laundry masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan yang masih menggunakan nota fisik, di mana itu rawan hilang dan juga rusak. Kemudian tidak adanya sistem pelacakan status cucian yang membuat pelanggan harus berulang kali menanyakan status cuciannya kepada pemilik. Dan kondisi ini memunculkan 3 masalah utama. Yang pertama, adanya risiko human error pada pencatatan, tingginya beban komunikasi yang mengganggu produktivitas operasional, dan tidak adanya sistem pencadangan data dan laporan keuangan yang secara sistematis. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk merancang sistem informasi manajemen laundry berbasis web yang dapat mengotomatisasi pencatatan, menyediakan pelacakan mandiri bagi pelanggan, dan memanfaatkan fitur auto reply pada WhatsApp Business sebagai kanal respon awal kepada pelanggan. Dari latar belakang tersebut, proyek ini dirumuskan untuk menjawab beberapa permasalahan. Yang pertama, apa permasalahan utama pada sistem operasional Ariendra Laundry? Lalu, bagaimana rancangan sistem untuk mengotomatisasi pencatatan pesanan, nota digital, dan juga penerapan auto reply pada WhatsApp Business? Kemudian, rancangan pelacakan status cucian yang dapat diakses pelanggan, lalu rancangan basis data untuk transaksi dan status cucian, dan rancangan antarmuka bagi admin dan pelanggan, serta rancangan laporan transaksi otomatis untuk memantau pendapatan dan operasional. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu untuk mengidentifikasi masalah dengan pendekatan pitches, lalu merancang aliran data dan struktur datanya, serta membuat model interaksi menggunakan UML, dan menghasilkan UI atau prototype yang sesuai dengan sistem yang diusulkan. Selanjutnya ada metodologi pengerjaan. Dalam pengerjaan proyek ini, kelompok kami menggunakan 4 tahapan metodologi utama. Untuk tahap yang pertama adalah studi kasus, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang berjalan di Ariendra Laundry untuk memahami kondisi operasional secara nyata. Tahap yang kedua adalah analisis masalah dengan menggunakan kerangka pitches yang meninjau permasalahan dari aspek performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Untuk tahap yang ketiga adalah pemodelan sistem yang meliputi penyusunan artefak berupa DFD, IRD, kamus data, dan diagram UML. Tahap yang terakhir adalah validasi dan prototipe, di mana rancangan yang telah disusun ditinjau kembali bersama pemilik usaha, kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe visual menggunakan Figma. Selanjutnya adalah flowchart alur pengerjaan project. Flowchart ini menampilkan gambaran menyeluruh mengenai alur pengerjaan proyek dari awal hingga akhir. Proses dimulai dari pemilihan studi kasus pada Ariendra Laundry dan dilanjutkan dengan identifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan atau as-is. Kemudian dianalisis menggunakan diagram fishbone dan SWOT. Selanjutnya dilakukan perancangan DFD untuk menggambarkan aliran data sistem, IRD untuk struktur data. Selanjutnya ada kamus data, use case diagram, hingga class diagram. Tahap berikutnya meliputi penyusunan sequence diagram, activity diagram, state diagram, serta rancangan UI atau prototype. Seluruh rancangan tersebut kemudian divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya. Apabila belum sesuai, akan dilakukan perbaikan rancangan sebelum berlanjut ke tahap penyusunan laporan akhir dan presentasi final. Pada tahap analisis sistem berjalan, kami menggunakan 2 alat analisis. Yang pertama ada diagram fishbone yang digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari 6 aspek, yaitu manajemen, method, man, environment, material, dan mesin. Yang kedua, kami melakukan analisis SWOT dari sisi strength. Ariendra Laundry memiliki basis pelanggan tetap sejak tahun 2022. Dari sisi weakness, pencatatan masih dilakukan secara manual dan beban kerja terpusat pada satu orang. Dari sisi opportunity,
terdapat peluang digitalisasi UMKM untuk mempercepat proses komunikasi. Sementara itu dari sisi trade, terdapat persaingan dengan usaha laundry lain yang telah menerapkan sistem digital. Berdasarkan kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama adalah rendahnya efisiensi operasional akibat belum adanya sistem digital dan SOP yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD level 0. DFD level 0 atau konteks diagram menggambarkan sistem secara keseluruhan dan menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas luar. Pada sistem kami terdapat dua entitas luar, yaitu pelanggan dan admin. Entitas pertama adalah pelanggan. Pertama-tama, pelanggan akan mengirimkan data pesanan dan data pembayaran melalui WhatsApp, lalu admin akan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Lalu sebagai output, pelanggan akan menerima kode transaksi, informasi status cucian, serta konfirmasi ketika cucian telah selesai. Lalu entitas kedua adalah admin. Admin melakukan login, kemudian menginput data pesanan dan memperbarui status cucian. Dari sistem, admin memperoleh informasi berupa data pesanan yang masuk serta laporan transaksi dan KPI yang digunakan untuk memantau operasional laundry. Pada level 0 ini belum ditampilkan proses secara rinci maupun data store. Diagram ini hanya memperlihatkan hubungan antara entitas luar dengan sistem serta aliran data yang masuk dan keluar. Selanjutnya adalah DFD level 1. Pada level ini, proses dalam sistem sudah dipecah menjadi 7 proses utama. Proses pertama yaitu lihat layanan. Pada tahap ini, pelanggan melihat daftar layanan laundry. Informasi layanan diambil dari data store D1 yaitu data layanan. Kemudian ditampilkan kepada pelanggan. Proses kedua adalah pemesanan via WhatsApp. Setelah pelanggan memilih layanan, pelanggan mengirimkan format pemesanan melalui WhatsApp. Data tersebut kemudian disimpan ke data store D2 yaitu data pesanan, sekaligus memberikan notifikasi pesanan masuk kepada admin. Lalu proses yang ketiga adalah pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran dan sistem mencatat transaksi pembayaran ke data store D3, yaitu data pembayaran. Setelah pembayaran diverifikasi, sistem memberikan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. Proses keempat adalah pick up cucian. Setelah pembayaran dikonfirmasi, admin menerima atau mengambil cucian pelanggan untuk diproses. Proses kelima yaitu proses cucian. Pada tahap ini, cucian dikerjakan oleh pihak laundry. Selama proses berlangsung, status cucian akan terus diperbarui dan disimpan ke data store D4 yaitu data status cucian. Lalu proses yang keenam adalah laporan dan KPI. Sistem mengambil data dari pembayaran dan data status cucian untuk menghasilkan laporan transaksi dan KPI yang nantinya akan digunakan oleh admin untuk memantau pendapatan dan kinerja operasional. Proses yang ketujuh yaitu notifikasi status cucian. Sistem mengambil status terbaru dari data store D4, kemudian mengirim informasi perkembangan cucian kepada pelanggan secara real time. Jadi di level 1 ini sudah terlihat proses bisnis utama beserta hubungan antara proses dengan setiap data store. Selanjutnya adalah DFD level 2, yaitu penjabaran lebih rinci dari beberapa proses penting pada level 1. Proses yang pertama adalah proses 2.0 pemesanan via WhatsApp. Tahapan dimulai dari 2.1 menerima format pesanan yang kemudian dikirim pelanggan melalui WhatsApp. Selanjutnya, sistem melakukan 2.2 validasi pesanan untuk memastikan data yang dikirim sudah lengkap. Setelah valid, data disimpan pada data store D2 data pesanan melalui proses 2.3 simpan dan konfirmasi. Kemudian admin menerima notifikasi bahwa ada pesanan baru. Proses berikutnya adalah 3.0 pembayaran. Tahap pertama yaitu 3.1 menerima bukti pembayaran dari pelanggan. Setelah itu admin melakukan 3.2 verifikasi pembayaran untuk memastikan nominal dan bukti pembayaran sudah sesuai. Jika pembayaran valid, sistem menjalankan simpan dan kirim kode, yaitu menyimpan data pembayaran ke data store D3 data pembayaran, sekaligus mengirim kode transaksi kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pembayaran telah berhasil. Proses terakhir yang dirinci adalah 5.0 proses cucian. Tahap pertama adalah sortir cucian, kemudian dilanjutkan proses pencucian, dan setelah selesai, sistem menjalankan update status. Status terbaru tersebut disimpan ke data store D4, data status cucian, sehingga pelanggan dapat melihat perkembangan cuciannya secara real time. Melalui DFD level 2 ini, terlihat bahwa setiap proses utama pada sistem telah diuraikan menjadi aktivitas yang lebih detail, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga proses pencucian dan pembaruan status. Selanjutnya ada IRD. Pada IRD ini terdapat 6 entitas utama, yaitu pelanggan, layanan, admin, pesanan, pembayaran, dan status cucian. Pelanggan menyimpan identitas pelanggan seperti ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Layanan berisi informasi jenis layanan, harga, estimasi, pengerjaan, dan deskripsi.
Admin menyimpan data pengguna sistem seperti username, password, dan role. Entitas utama pada sistem adalah pesanan, karena menjadi pusat seluruh transaksi. Atribut pentingnya meliputi kode transaksi, pelanggan, layanan, admin, berat cucian, serta tanggal masuk dan selesai. Selanjutnya ada pembayaran yang menyimpan informasi total pembayaran, metode bayar, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Sedangkan status cucian menyimpan perkembangan proses cucian beserta waktu pembaruannya. Untuk relasi antar entitas, satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, satu layanan dapat digunakan pada banyak pesanan, dan satu admin dapat menangani banyak pesanan. Setiap pesanan juga memiliki data pembayaran dan status cucian yang saling terhubung melalui foreign key. IRD ini dirancang agar seluruh data pada sistem, mulai dari pelanggan, pemesanan, pembayaran, hingga pelacakan status cucian dapat tersimpan secara terstruktur, saling terhubung, dan mendukung seluruh proses operasional laundry. Baik, yang selanjutnya ada kamus data. Kamus data berfungsi sebagai dokumentasi yang menjelaskan seluruh data yang digunakan dalam sistem, sehingga setiap atribut memiliki definisi yang jelas dan konsisten. Data penting yang digunakan meliputi data pelanggan, data layanan, data admin, data pesanan, data pembayaran, dan data status cucian. Contohnya seperti ID pelanggan, nama layanan, kode transaksi, total harga, metode bayar, hingga status cucian. Untuk tipe data, sistem menggunakan beberapa tipe data sesuai kebutuhan, yaitu integer untuk ID, string untuk data teks seperti nama, status, dan metode pembayaran, float untuk data numerik seperti berat cucian dan total harga, serta datetime untuk menyimpan tanggal dan waktu transaksi maupun pembaruan status. Selanjutnya, setiap atribut juga memiliki sumber dan tujuan data. Misalnya, data pelanggan berasal dari data pelanggan dan disimpan pada tabel pelanggan. Data layanan berasal dari admin dan disimpan pada tabel layanan. Sedangkan data pembayaran dan status cucian dihasilkan dari proses sistem lalu disimpan pada tabel pembayaran dan tabel status cucian. Data ini memiliki hubungan yang erat dengan IRD dan DFD. Pada IRD, kamus data menjelaskan atribut yang dimiliki setiap entitas. Sedangkan pada DFD, kamus data menjelaskan data yang mengalir pada setiap proses, mulai dari input, proses, hingga penyimpanan ke dalam database. Dengan demikian, seluruh data pada sistem menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada sistem kami terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Aktor pelanggan memiliki beberapa fitur, yaitu melihat layanan dan harga, melakukan pemesanan melalui WhatsApp, mengisi form pemesanan, melakukan pembayaran, memantau status cucian, serta menerima cucian yang telah selesai. Sedangkan aktor admin memiliki fitur login ke sistem, menginput pesanan ke dashboard, menerima pesanan masuk, memverifikasi pembayaran, memperbarui status cucian, serta melihat laporan transaksi dan KPI. Hubungan antara aktor dengan use case menunjukkan hak akses masing-masing pengguna. Pelanggan hanya dapat mengakses fitur yang berkaitan dengan proses pemesanan dan pelacakan cucian, sedangkan admin bertanggung jawab mengelola seluruh proses operasional pada sistem. Adapun use case utama pada sistem ini meliputi pemesanan laundry, pembayaran, pengelolaan status cucian, dan pembuatan laporan. Seluruh use case tersebut saling terhubung sehingga membentuk alur layanan laundry dari awal pelanggan melakukan pemesanan hingga cucian selesai diterima. Baik, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari 6 kelas utama, yaitu pelanggan, admin, layanan, pesanan, pembayaran, dan status cucian. Setiap kelas memiliki atribut yang mempresentasikan data yang dimiliki. Misalnya, kelas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Kelas layanan memiliki atribut seperti nama layanan, harga persatuan, satuan, dan estimasi hari. Sedangkan kelas pesanan sebagai kelas utama menyimpan data transaksi seperti kode transaksi, berat cucian, sumber, catatan, serta tanggal masuk dan tanggal selesai. Kelas pembayaran menyimpan data pembayaran, sedangkan status cucian menyimpan status pengerjaan cucian. Selain atribut, setiap kelas juga memiliki metode yang menggambarkan fungsi pada sistem. Contohnya, kelas pelanggan memiliki metode lihat layanan, pesan via WhatsApp, isi format pemesanan, lakukan pembayaran, dan pantau status cucian. Kelas admin memiliki metode login, input pesanan, verifikasi pembayaran, update status cucian, dan lihat laporan KPI. Kemudian, kelas pesanan memiliki metode buat pesanan, validasi pesanan, dan generate kode transaksi. Untuk relasi antar kelas, pelanggan membuat pesanan, admin menginput pesanan, dan layanan digunakan pada pesanan. Selanjutnya, pesanan menghasilkan pembayaran serta memiliki status cucian untuk mencatat perkembangan proses laundry. Kelas diagram ini merupakan pengembangan dari IRD. Jika pada IRD hanya menampilkan struktur database, maka pada kelas diagram ditambahkan metode yang menunjukkan perilaku atau fungsi dari setiap kelas. Sedangkan hubungannya dengan kamus data, seluruh atribut pada setiap kelas mengacu pada definisi data, tipe data, dan struktur yang telah dijelaskan pada kamus data, sehingga rancangan sistem tetap konsisten.
Sequence diagram yang kami pilih adalah input pesanan laundry. Use case ini digunakan untuk mencatat pesanan baru. Aktor yang terlibat adalah admin, sedangkan objeknya yaitu sistem dan database. Urutan prosesnya dimulai dari admin menginput data pesanan, kemudian sistem menghitung total harga, membuat kode transaksi, menyimpan data ke database, database mengirimkan konfirmasi, lalu sistem menampilkan kode transaksi kepada admin. Sequence diagram ini merupakan implementasi dari use case input pesanan dan menggunakan kelas seperti pesanan, pelanggan, dan layanan pada kelas diagram. Pada set diagram ini, objek yang mengalami perubahan status adalah pesanan laundry. Initial state dimulai saat admin menginput pesanan sehingga status menjadi pesanan dibuat. Selanjutnya, status berubah menjadi menunggu pembayaran, kemudian antri, lalu masuk ke proses, yaitu dicuci, dijemur, disetrika, hingga siap diambil. Final state terjadi ketika pelanggan mengambil cucian sehingga status menjadi diambil dan transaksi selesai. Perubahan status ini dipicu oleh beberapa event seperti input pesanan, pembayaran berhasil, mulai proses, selesai mencuci, selesai menjemur, selesai menyetrika, dan mengambil pesanan. Activity diagram yang kami gunakan adalah input pesanan laundry. Alur aktivitasnya dimulai ketika admin membuka menu input, mengisi data pelanggan dan layanan, kemudian sistem menghitung harga dan melakukan validasi data. Jika data valid, sistem akan menyimpan data dan membuat kode transaksi. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error sehingga admin harus memperbaiki data. Decision pada diagram ini adalah proses validasi data. Dengan guard, iya jika data valid dan tidak jika data belum lengkap atau salah. Swim line yang digunakan terdiri dari admin dan sistem. Activity diagram ini berhubungan langsung dengan sequence diagram karena menggambarkan alur proses yang sama, hanya dengan sudut pandang aktivitas. Menjelaskan rancangan prototipe yang telah kami buat untuk Ariandra Laundry. Yang pertama, pada bagian homepage, kami buat homepage-nya itu menggunakan model one website page, di mana semua informasi tentang laundry berada pada satu halaman. Nah, kami juga menyediakan fitur navigasi button yang memudahkan pelanggan untuk melihat informasi tertentu secara cepat. Misalnya di sini pelanggan ingin melihat layanan, maka kita tinggal menekan tombol navigasi layanan dan kita akan langsung diarahkan ke halaman layanan. Begitu juga dengan tombol navigasi yang lain seperti tracking, lokasi, pesan sekarang, pesan via WhatsApp, dan cek status cucian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian dari auto reply pada fitur WhatsApp Business yang membantu pekerjaan owner untuk membahas pertanyaan umum. Misalnya, di sini kita mau ngechat akun laundry-nya terlebih dahulu. Nah, kita lakukan chat kayak, halo, saya mau pesan. Nah, laundry-nya itu akan otomatis membalas pesanan kita. Nah, di dalam format pesanannya itu kita dikasih tahu gimana cara kita untuk nge-tracking status cucian kita melalui website, dan juga kita dikasih format pesanan supaya kita langsung isi formatnya jika ingin melakukan pesanan laundry. Dan juga kalau kita diberitahu kalau ada kendala lain atau pertanyaan lain tuh kita tinggal nunggu adminnya untuk membalas chat kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur tracking dengan nomor nota. Nah, misalnya kita di sini mau mengecek status cucian kita. Nah, di sini bakal ada masukkan kode transaksi. Nah, kode transaksinya ini kita dapat dari admin ya. Nah, adminnya dapat dari secara otomatis saat menginput data pesanan kita. Nah, misalnya kita di sini mau memasukkan nomor kode kita itu LK001 yang sesuai dengan format. Nah, kita lakukan pengecekan. Nah, di sini terlihat langsung kalau pesanan kita itu sedang diantar dan akan tiba 30 menit lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke panel admin. Nah, untuk masuk ke panel admin ini kita perlu autentikasi username dan password. Misalnya kita memasukkan username kita, lalu password kita, dan kita langsung masuk. Nah, setelah kita menekan masuk, kalau datanya udah valid, kita akan langsung diarahkan ke dashboard panel admin. Nah, di dashboard ini kita bisa mengecek pendapatan hari ini, total pesanan, dan pesanan yang sedang diproses, dan yang siap. Nah, di sini juga ada pesanan yang sedang aktif. Nah, di sini kita juga ada tempat menginput pesanan, di mana kalau kita menginput pesanan, itu akan langsung menghasilkan kode transaksi data pelanggan secara otomatis. Dan ini digunakan untuk menggantikan nota fisik. Nah, misalnya di sini kita mau memasukkan nama data pelanggan yang baru.
Kita masukkan namanya, kemudian nomor handphonenya, lalu berat ininya, kemudian kita memilih pesanannya. Nah, di sini kita misalnya memilih Express, lalu sumbernya. Nah, di sini kita bisa milih walk-in atau WhatsApp. Nah, karena itu misalnya kita pilih WhatsApp. Di situ tadi nggak kelihatan jelas ya karena ketimpa sama catatan. Nah, kemudian kita masukkan catatannya. Nah, kita bisa lihat di pesanan aktif belum ada yang nama pelanggannya Blair. Nah, setelah itu kita langsung simpan pesanan. Nah, kode transaksinya tadi bakal otomatis nge-generate. Nah, di sini langsung ada LK005 dan langsung ada nama pelanggannya. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard semua pesanan. Nah, di semua pesanan ini kita bisa melihat semua pesanan yang telah kita input. Nah, di sini juga bisa dikelompokin sesuai status pesanannya, misalnya pesanan apa aja yang di dalam antrian. Nah, kita juga bisa mencari nama atau kode pesanan yang mau kita cari. Misalnya cari kode LK100, maka kita tinggal ketik di sini dan dia akan otomatis mencari kode LK100. Nah, di sini kita juga bisa mengganti status cucian, misalnya status cucian yang Ade Lolo nih. Nah, kita tinggal tekan status cuciannya. Nah, di sini langsung dimunculin status cuciannya apa aja, tinggal kita tekan mana yang mau kita mau. Nah, di sini aku nggak usah ngeganti ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard laporan. Di dashboard laporan ini, kita bisa memantau semua grafik pendapatan sebulan terakhir. Nah, kita juga bisa melihat seluruh kinerja kita selama sebulan, mulai dari total pendapatannya, total pesanannya, dan juga ada berapa banyak pelanggan baru. Dan ini juga dikasih tahu presentasi kenaikan dari bulan sebelumnya. Dan juga diberitahukan presentasi layanan terlaris dan juga sumber pesanannya. Dan semua laporan ini bisa diekspor ke dalam bentuk PDF. Nah, kemudian di pengaturannya kita bisa mengedit tentang info tokonya. Misalnya kita mau ganti namanya jadi Laundry Clean Fast. Terus alamatnya misalnya udah pindah, kita tinggal ganti nama gerainya di sini. Terus tinggal simpan perubahan. Di sini juga bisa mengganti harga layanan dan juga bisa untuk mengganti keamanan akun dari adminnya. Nah, demikian hasil dari rancangan Ariandra Laundry berbasis web yang telah kami buat, yang udah terhubung langsung dengan use case yang telah didefinisikan pada laporan yang kami buat. Selanjutnya ada integrasi antar model. Bagian ini menjelaskan integrasi antar model yang digunakan dalam proyek ini untuk menunjukkan bahwa setiap artefak yang disusun tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan satu sama lain. DFD yang menggambarkan proses sistem diturunkan menjadi use case yang merepresentasikan fitur sistem. IRD yang berisi entitas data diturunkan menjadi kamus data yang terdefinisi serta menjadi kelas diagram. Use case yang telah disusun kemudian dikembangkan menjadi sequence diagram untuk menggambarkan skenario interaksi antara pengguna dan sistem. Sequence diagram tersebut selanjutnya diturunkan menjadi activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas sistem. Yang terakhir, use case diagram juga diturunkan menjadi rancangan UI atau prototype, sehingga setiap fitur yang dirancang memiliki representasi tampilan sistem yang konkret. Dengan demikian, seluruh model yang disusun saling terintegrasi mulai dari tahap analisis hingga perancangan antarmuka sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa revisi yang kami lakukan pada laporan kami dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Yang pertama, studi kasus kami yang awalnya dari Laundry Clean Fast menjadi Ariandra Laundry. Alasannya kami ingin menggunakan UMKM nyata yang ada di sekitar UPNPJ yang bisa kami observasi secara langsung dan masih tetap relevan ke studi kasus sebelumnya. Kedua, aktornya kami sederhanakan yang awalnya ada 3, yaitu pelanggan, pegawai, dan manajemen menjadi 2, yaitu pelanggan dan admin atau pemiliknya. Karena kami menyesuaikan dengan Ariandra Laundry yang hanya dikelola oleh 1 orang. Kemudian, fitur notifikasi otomatis yang awalnya dikirim otomatis ke pelanggan, kami ubah menjadi tracking mandiri berbasis kode transaksinya atau kode notanya. Alasannya itu karena notifikasi
Push itu butuh integrasi API yang berbayar dan itu nggak proporsional untuk skala UMKM. Kemudian DFD-nya kami perluas dari yang awalnya hanya konteks diagram menjadi DFD level 0, 1, dan 2 agar rancangannya benar-benar bisa dijadikan acuan untuk kami implementasikan. Lalu yang kelima ada swimlane pada activity diagram. Kami ubah perspektif teknisnya dari controller, form, dan database menjadi perspektif pengguna, pelanggan, dan sistem supaya itu lebih mudah dipahami. Nah, semua revisi ini kami lakukan untuk penyesuaian yang lebih realistis dan relevan dengan kondisi yang nyata yang ada di lapangan. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, sistem yang kami rancang untuk Ariendra Laundry telah menjawab 3 masalah utama. Yang pertama, risiko hilangnya nota fisik dapat diatasi dengan pencatatan pesanan digital. Kemudian, adanya beban komunikasi yang tinggi dapat diatasi dengan fitur tracking mandiri yang dapat diakses oleh pelanggan dan bantuan dari fitur auto replay sebagai kanal awal respon untuk pelanggan. Dan yang terakhir, karena tidak adanya rekap dan data keuangan, kini dapat diatasi dengan laporan transaksi otomatis untuk memantau pendapatan secara berkala. Seluruh rancangan ini kami modelkan dengan 9 artefak, yaitu DFD, ERD, kamus data, use case, class diagram, state diagram, sequence diagram, activity diagram, hingga UI yang saling terhubung dan konsisten satu sama lain. Dan manfaat nyatanya, pelanggan bisa memantau status cucian mereka secara mandiri dan pemilik terbantu dalam pencatatan serta pemantauan kinerja usaha melalui dashboard KPI. Adapun beberapa saran yang kami rekomendasikan untuk pengembangan ke depannya, yaitu prototipe dapat dikembangkan ke tahap pengkodingan agar sistem dapat diimplementasikan secara nyata. Kemudian, kami juga merekomendasikan penambahan fitur backup data terjadwal dan penyusunan SOP operasional baru yang selaras dengan alur sistem digital yang telah kami rancang. Lalu, perlu dilakukan user testing langsung bersama pemilik dan juga pelanggan laundry untuk memvalidasi kemudahan penggunaan sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Dan yang terakhir, rancangan itu dapat diperkaya dengan fitur notifikasi status cucian secara otomatis dan juga integrasi pembayaran digital guna meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis dan perancangan sistem informasi manajemen laundry berbasis web pada Ariendra Laundry. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan kembali kami dari kelompok 5. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang telah kami rancang dan kembangkan. Apabila terdapat kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar YouTube. Kami akan dengan senang hati memberikan tanggapan dan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.